membalas bagi kita. Dan kita juga ngadu kepada orang tua kita, sekarang beradik kita supaya semua membela dan membalas. Apakah gereja tidak akan kacau? Apakah keluarga tidak akan kacau? Ingat, Tuhan Yesus bersama dengan kita berjerih payah. Kita hidup di dalam dunia ini banyak kebutuhan. Dan kebutuhan saya pribadi tidak banyak. Ya, secara materi atau finansial. Tapi kita membutuhkan kekuatan dan hikmat. Kita memerlukan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dari pengalaman saya, seberapa banyak kebutuhan kita, sebegitu juga yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah yang namanya kaya. Sebab batasnya itu berapa banyak kita tidak tahu. Kita perlu berapa, sebegitu yang Tuhan berikan. Kalau saya tidak butuh, maka tidak ada. Ketika Tuhan menggerakkan hati saya untuk menulis buku, Tuhan memberikan saya semangat dan kekuatan yang luar biasa. Dan setiap hari saya hanya tidur 2-3 jam. Waktu saya mau mempelajari dengan dalam, seringkali lupa makan, tidak capek. Dan kekuatan itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Saudara sekalian, segala kebutuhan sebelum kita beritahukan kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Memang di sini dikatakan beritahukan kepada Tuhan, saya rasakan tidak usah, karena kalau Tuhan sudah tahu kok, kalau kita beritahukan kepada Tuhan itu berlebihan. Di dalam Matius pasal 6, bukankah Tuhan Yesus katakan sebelum kau mintanya Tuhan, Bapamu yang di surga sudah tahu. Dan di Tiongkok, di keluarga saya itu setiap malam ada doa. Sebab ibu saya adalah seorang penginjil wanita. Dan mama saya membacakan Alkitab dan memberikan pengajaran rohani, kemudian kita berdoa secara bergilir. Pada satu saat giliran saya berdoa, dan saya sudah menuliskan. Ya, Tuhan, saya sudah menuliskan doa saya, kau sendiri yang membaca. Saudara tahu apa yang terjadi? Mama saya langsung memukul saya. Lalu saya katakan, kenapa mama memukul saya? Dia katakan, kau bersikap tidak sopan kepada Tuhan. Bukankah di dalam Alkitab dikatakan sebelum saya berdoa, Tuhan sudah tahu mengapa mama memukul saya demikian. Mama saya mengerti isi Alkitab, tetapi dia tidak bisa menjelaskan hal itu kepada saya. Dan mama saya katakan, tidak, kamu harus berdoa. Akhirnya saya mengerti bahwa berdoa itu menyatakan isi hati kita, keinginan kita, yaitu keinginan untuk bersandar kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bersandar kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa mungkin berjam-jam supaya Tuhan dengar gitu. Apakah kita harus berdoa dengan suara yang keras supaya Tuhan dengar? Jika saudara mau berdoa demikian, saya tidak melawan saudara, tetapi tidak perlu sebenarnya. Sebab Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Dan saya akan segera menyelesaikan khotbah ini, karena waktunya sudah tiba. Dan ayat yang ke-8 kita harus merenungkannya. Ada 8 hal yang harus dipikirkan, yang harus terus dipikirkan. Apakah saudara sudah? Harap saudara bisa menghafal 8 hal yang ada di dalam ayat 8 ini.
下面就告诉我们要实行。 Dan ayat yang ke-9 dikatakan apa yang harus kita 我 lakukan. 们不但要想好了要做， Kita bukan hanya berpikir, setelah berpikir kita harus melakukannya. 思想跟实行必须同时进行。 Pikiran dan perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama. 你想好了就要做， Setelah kita berpikir kita harus 你做的 lakukan. 时候也要想， Waktu kita melakukan kita juga harus 因为我们的 berpikir. 思想不完整， Sebab pikiran kita tidak sempurna. 常常这个工作知道自己想的不够再调整。 Seringkali melalui pekerjaan kita lihat, oh kita kurang berpikir, kita harus membenahi lagi. 然后一面想一面做，这样我们才不断的长进。 Sambil kita melakukannya, kita berpikir, dengan demikian kita akan maju. 这样我们的灵性不断的长进， Dengan demikian rohani kita juga akan terus 我 maju. 们在教会里面侍奉也不断的长进。 Demikian juga pelayanan kita di gereja akan terus maju. 现在感谢主， Saudara yang terkasih, 保罗说还未进化， Paulus katakan begitu banyak hal-hal yang dia ingin sampaikan 讲不完的， dan tidak akan habis. 但是时间到了一定要下来， Tetapi sudah waktunya saya harus berhenti 因为还有审判， sebab sebentar lagi ada perjamuan kudus dan ada penutupan 大 juga 讲会要回家了。 dan kita semua mau cepat-cepat pulang bukan? 你们听这个老人家讲这么啰嗦的道理， Saudara sudah mendengar orang yang tua bicara begitu banyak. 记得多少你自己晓得。 Ingat berapa banyak saudara sendiri yang tahu. 让我们站起来， Biarlah kita semua bangkit berdiri berdoa. 感谢神， Kita bersyukur kepada 让 Tuhan 我们效法耶稣， supaya kita belajar seperti 让我 Tuhan 们效 Yesus. 法保罗在理性跟感情平衡。 Supaya kita belajar seperti Paulus balance dalam rasio dan emosi kita. 天父，我们敬拜你， Bapa yang di surga kami menyembah 你 Engkau. 的话安定在天，直到永远。 Karena firman-Mu tetap di surga sampai 你的 selama-lamanya. 爱是说不尽， Dan kasih Tuhan tidak bisa 我们的 diucapkan. 心将要满了感谢。 Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada 我 Tuhan. 们恳求你教导我们知道怎么执行大使命， Tuhan tolong kami bagaimana menggenapi akan amanat 有 Tuhan. 扎实的内容， Supaya kami mempunyai isi yang padat. 不是一个口号， Bukan hanya satu semboyan saja. 不是一个运动， Bukan suatu gerakan 但 saja. 是脚踏实地，一生完成你要我们做的事。 Tapi dengan pasti seumur hidup kami akan melakukan apa yang Tuhan ingin kami 让 lakukan. 耶稣的心里心， Biar kami menjadikan hati Tuhan Yesus hati 知 kami. 道你在我们心中， Kami tahu Tuhan ada dalam hati 你 kami. 知道我们一切的难处， Kau tahu segala kesulitan 你 kami. 知道我们一切的劳苦。 Kau tahu segala jerih payah kami. 我们感谢你， Kami 你 bersyukur 是 kepada 全知的主， karena Engkau maha tahu. 你也供应我们一切需要， Dan Engkau mencukupi segala 你 kebutuhan 恩 kami. 待每一个子民， Tuhan berkati setiap 恩待 semua. 每一个教会， Tuhan juga berkati akan 让我们 jemaat. 真是带着耶稣基督回到我们的家，回到我们的教会。 Supaya kami membawa Yesus Kristus dalam keluarga kami dan gereja 我 kami. 们要去传你要我们传的信息， Supaya kami mengabarkan Injil yang harus kami sampaikan. 让更多的灵魂蒙恩的救。 Supaya lebih banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. 奉耶稣的名祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus